Nah, bagaimana nanti kalau pakan pabrikasi yang low, kualitas nutrisinya low, menjadi high, seperti apa caranya itu nanti lain lagi. Ini itu dari Bapak sendiri, kalau intinya atau bisa diambil benang merahnya itu, yang dibutuhkan untuk pakan terutama unggas itu apa sih Pak? Ada protein hewani. Protein hewani saya diambil dari ikan sama maggot atau tepung ikan. Kemudian ada tepung nabati. Tepung nabati. Saya biasa mengambilnya dari jagung dan BKK. Kalau untuk lele, kemudian untuk mentok, bebek, itu bisa menggunakan asola. Kemudian yang kedua untuk ME-nya, metabolismenya yang paling bagus memang jagung. Tapi harga jagung sekarang kan mahal. Saya menyarankan biasanya pakai tepung Kentucky, istilahnya mereka. Itu limbahnya orang goreng-goreng Oh ya, sisa-sisa itu ya? Sisanya. Oh, oke. Itu. Asal tidak tengik gitu aja. Kemudian menggunakan menir. Jagungnya sedikit, menirnya yang banyak. Karena harga menir biasanya lebih stabil daripada harga jagung. Kemudian untuk seratnya, serat kasar saya ngambil dari katul. Kuncinya tidak ada sekal. Katul itu kalau misalkan hanya jagung, katul, sumber protein itu, saya hanya biasanya menggunakannya, patokannya gini. Katul maksimal ya, 20%. Jangan lebih dari 20%. Katul itu maksimal di 20%. Kemudian jagung, menir, campuran dua ini, itu minimal 40%. Sama katalisatornya, kalau teman-teman mengistilahnya grit, saya pakai CaCO3. Di samping sebagai grit, atau batu yang harus di dalam tembolok, bisa sebagai katalisator. Proses metabolisme tubuh mengurai. Itu nanti dibibis pakai probiotiknya lewat minum, terus kemudian cairan maggot atau cairan dari ikan tadi diulek pakai itu, kasihkan pakan. Karena saya belum bisa membuat probiotik lewat tepung, saya buat cair, saya masukkan di tempat minum itu. Nah, nanti gimana cara membuat pakannya, ya monggo. Kembali lagi bersama saya Rizky, dan kali ini kita akan melanjutkan belajar di tempat Bapak Danang, yaitu Rumah Mikroba Positif. Dan kali ini kita akan belajar mengenai apa Pak? Kali ini buat pakan ayam kampung petelur. Oh, buat petelur ya ini? Petelur. Ayam kampung petelur teman-teman. Telurnya omega 3. Omega 3. Kalau untuk bahannya yang kita siapkan apa aja Pak? Kebetulan ini daging ikan tongkol. Daging ikan laut ya? Ikan laut. Ikan tongkol ya? Ikan tongkol. Ini ikan tongkol. Kemudian? Yang sudah difermentasi. Oh, yang kemarin ditong itu? Okay. Ini boleh diganti dengan maggot. Siram air panas baru dimasukkan langsung. Nggak usah di blender, nggak apa-apa. Biasanya kami blender supaya campur lebih rata. Cara blendernya yaitu airnya ini. Oke. Ini kira-kira ya, ini kira-kira aja. Ini kalau saya biasa menggunakan sekitar 20% dari total berat. Jadi 20%. 20%-nya dari total berat pakannya itu. Ini bisa menggunakan air, bisa menggunakan SPC. SPC-nya ada di situ. Sebentar. Botol 1 liter. Iya. Nah, saya ubah. Oh iya, ini ya Pak? Bisa menggunakan SPC. Jadi ini SPC-nya sedikit saja, gitu. Kira-kira 2. Sekitar 2 tutup aja. Gitu. Kemudian kita blender. Kalau nggak ada ya ditumbuk. Gini, biasa. Karena ini lembut. Sebentar toh. Dah. Ini yang penting bisa lembut aja gitu. Udah selesai nih. Nah, masukkan. Udah lembut toh. Terus ini CaCO3. CaCO3.
CaCO3-nya masukkan aja enggak apa-apa. Ini. Wis secukupnya karena kebutuhannya hanya 30 kg per ton. Jadi sangat kecil. Kemudian apa lagi, Pak? Ini bukan. Jagung. Oh, jagung. Okay. Jagung kita gunakan, saya kebetulan menggunakan jagung 5 kilo. Ini semuanya, Pak? Semua aja 5 kilo. Saya gunakan jagung lembut 5 kilo. Dah. Kemudian katul. Wah, belum disiapkan katulnya. Saya ambilkan. Oke, siap. Katulnya kira-kira 2 ciduk. Ini tak campur dulu. Teman-teman punya daun kelor, itu boleh dicampurkan. Kalau nanti ini kurang basah, boleh ditambah air biasa. Kalau yang daun kelor itu tadi cuman campuran aja atau gimana, Pak? Campuran aja, pokoknya campuran kayak punya limbah SOD, limbah sampah organik dapur, kayak nasi, kura, itu dicampur aja 10% lah kira-kira. 10%. Jangan lebih, gitu. Supaya nanti ayamnya tetap nelor dan sehat. Gitu. Jadi kalau misalkan kurang basah, boleh dicampur air. Secukupnya ya? Secukupnya aja. Karena saya sering ada beberapa ayam yang tidak suka basah. Jadi kalau tidak suka basah ya jangan dikasih basah. Pak, boleh saya bantuin ini ngaduk, Pak? Boleh. Nih pakai ini. Saya bantuin ya, Pak? Monggo. Jadi memang yang kering-kering ini sampai ikut basah. Nah, ikut basah. Kalau kurang berarti ya tambah air lagi. Tambah air lagi. Ini premix. Omega 3-nya biar lebih kuat. Kalau saya kira-kira karena satu sekian ini untuk 200 kg. Ini paling hanya 10 kilo nggak ada. Jadi kira-kira saja. Satu genggam gini ya? Satu genggam itu bisa untuk 10 kilo. Udah, nggak usah banyak-banyak. Nah, aduknya ini harus rata agak lama. Kalau banyak, saya biasa menggunakan alat mixer. Dah, ini cukup ini. Ini cukup ini? Cukup. Itu kalau saya biasanya tak ada gini. Nah, Pak, ini kan pakannya udah jadi. Nah, untuk bahan-bahan ini tadi, kalau di sini ini memang bisa menyediakan ini semua atau memang harus beli sendiri gitu, Pak? Ada beberapa yang karena kami mengajari supaya peternak itu bisa membuat pakan sendiri. Kalau semua beli dari kami kan justru lebih mahal, wong kami juga harus laba. Oh gitu. Yang tidak ada aja yang beli di sini. Premix yang sesuai dengan bahan-bahan yang ada kesulitan. Suplemen cair kesulitan misalkan, itu boleh beli di sini. Jadi kalau SPC ini ecerannya gini itu bisa sampai 10.000. Tapi kalau teman-teman itu belinya curah, jadi curah itu di atas 20 liter itu bawa wadah sendiri ke sini. Itu kita menghitung isinya itu hanya 2.500. 2.500. Kalau premix untuk 1 ton setengah sampai 700 kilo, 1 kilogram bukan 1 ton. 1 kilogram itu harganya 50.000 eceran. Kalau CaCO3 ini kalau belinya ton sekilo hanya 1.000. Tapi kalau kami mengecer itu belinya 2.000. Paling mahal 2.000 per kilogram. Jadi kalau teman-teman lebih murah beli di luar, beli aja di luar. Nah, nanti kali ini kita akan lanjut kasih makan atau kasih makan langsung ke ayam ya, Pak? Ya. Yuk. Yuk. Nah, kira-kira satu ayam 100 gram. Monggo, masuk. Teman-teman, kalau
untuk racikan pakan ini, untuk satu ayam itu bisa 1 genggam tangan ini. Gitu. Jadi kalau di sini di kandang ini ada 3 ayam bisa, berarti tinggal kita kalikan 3. Jadi ada 3 genggam untuk makan 3 ayam seperti itu. Seperti itu Pak? Ya, itu hanya untuk sehari. Lanjut Pak. Sudah dari kecil dilatih. Oke. Ya. Nah oke teman-teman, itu tadi proses untuk pengaplikasiannya atau pemberian pakan yang sudah kita racik langsung ke ayamnya. Nah mungkin sekali lagi Pak, kita ulang mengenai tadi bahan-bahannya apa aja. Kemudian setiap bahan itu yang seember ini perkiraannya berapa persen. Kemudian mungkin nanti bisa dijelaskan ulang mengenai apa sih efeknya dari racikan makanan ini lebih ke pertumbuhan atau petelur atau apa gitu, bisa diulangi lagi. Gini, karena yang kita buat hari ini adalah pakan petelur, jelas gimana caranya telur itu beratnya di atas 40 gram. Oke. Karena kalau di sini kan mau ditetaskan. Jadi telurnya minimal di 400 gram, pakannya adalah di 100 gram. Premiknya kita menggunakan omega 3, bukan premik biasa. Tetapi kalau untuk pedaging beda. Beda lagi. Premiknya beda. Premiknya pakai premik pedaging. Kemudian jumlah ikannya itu lebih banyak. Saya biasanya menggunakan ikan atau maggot itu sampai 40%. 40%-an. Dari total pakan. Yang 60% itu jagung katul. Oke. Katul bisa sampai 20% saya pakai. Jagungnya hanya 30%. Jadi jagungnya diturunin, tetapi jumlah protein hewaninya diperbanyak. Kalau pakai ikan itu nanti tubuhnya lebih cepat besar. Ikan itu lebih ke tubuhnya. Tubuhnya lebih besar, dagingnya lebih. Tetapi kalau untuk pedaging jangan terlalu besar di protein. Telurnya terlalu besar, terus prolap. Jadi bisa mati karena telurnya tidak bisa keluar. Oh gitu. Atau duburnya keluar. Jadi hati-hati penggunaan ikan laut atau maggot. Kalau untuk pedaging diperbanyak justru bagus. Tapi kalau untuk petelur jangan. Oke. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Nah, kuncinya itu. Nah, nanti minumnya dikasih probiotik. Probiotik minumnya. Nah, petelur tadi 40%-nya sampai 50% jagung. Kemudian katulnya maksimal di 20, 15 saya bisa pakai. Kemudian dagingnya jangan lebih dari 35%. Oke, siap. Jadi supaya telurnya tidak terlalu besar. Nah kalau nanti dikasih makan itu biasanya telurnya agak besar gitu. Bahan campuran yang paling murah saya menggunakan kasein susu. Itu adalah fermented dari bahan buangan limbahnya pabrik susu. Atau teman-teman bisa menggunakan limbah-limbah SOD, sampah organik dapur, tapi jangan lebih dari 10%. Kalau nanti lebih dari 10%, percobaan yang kami lakukan di sini telurnya mengecil. Berarti pakan itu memang pengaruhnya besar juga ya Pak? 70%. 70%. Baik biaya maupun keberhasilan. Hanya dipakai untuk peternak skala rumahan. Tapi kalau teman-teman populasinya sudah 1000, hitungan bisnisnya akan lain. Lebih baik kayak pabrikasi. Nah, bagaimana nanti kalau pakan pabrikasi yang low, kualitas nutrisinya low, menjadi high, seperti apa caranya itu nanti lain lagi. Teman-teman yang skalanya sudah 1000 lebih, di sini juga kami ajarkan meracik pakan low budget maupun low nutrisi jadi high nutrisi dengan low budget. Nah itu tadi teman-teman, mungkin sekian dulu yang kita pelajari tentang pakan ayam dengan racikan yang kita bahas tadi. Nah kalau teman-teman pengen belajar atau mungkin memula jadi peternak rumahan, bisa datang ke rumah Bapak Danang yang beralamatkan di mana Pak? Desa Wonosari, RT 01, RW 05, Kelurahannya Urut Sewu, Kecamatannya Ampel, Kabupaten Boyolali. Nah, kalian bisa datang ke sini, belajar dengan Pak Danang, bahkan bisa membeli bahan-bahannya pun di sini. Nanti akan diajarkan oleh Pak Danang dari awal sampai panen itu akan seperti apa bisa diajarkan oleh Pak Danang. Nah, mungkin sekian video kita hari ini.
Selanjutnya kita mungkin akan belajar lagi dengan Pak Danang mengenai dunia peternakan. Dan mungkin sekian dulu yang bisa kita sajikan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.